Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para kiai, bunyai, wabil khusus Ketua Majelis Masyayikh beserta para anggota. Yang saya hormati, saya muliakan Wakil Ketua Komisi 8 Ajengan kalau ini Dr. Aceh Tubagus Aceh Hasan Sadili. Terima kasih kehadirannya. Ini ada beberapa profesor yang juga hadir. Mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu. Para pengasuh pesantren juga pada hadir sesuai dengan undangan. Pertama-tama alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita semua yang mendapatkan undangan dari Majelis Masyayikh dapat hadir dalam rangka melaunching dokumen sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren yang nanti diikuti dengan talk show. Shalawat salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua terus berkomitmen untuk membangun manusia-manusia yang bermutu sehingga pembangunan Indonesia lebih mudah untuk dicapai. Bapak Ibu yang saya hormati, Gus Rozin dan Kang Aceh, pertama saya berdiri di sini memohonkan maaf karena Pak Dirjen sejatinya juga mendapat undangan untuk hadir di sini. Namun karena satu dan lain hal, beliau mendisposisi kepada saya untuk hadir di undangan Majelis Masyayikh ini. Beliau hanya berpesan bahwa bagaimana ke depan penjaminan mutu untuk pesantren ini betul-betul terrealisasi dan diterima oleh masyarakat pesantren. Karena sebagaimana sering disampaikan juga oleh Gus Rozin sebagai Ketua Majelis Masyayikh, bahwa penjaminan mutu ini adalah lahir dari kalangan pesantren, dari pesantren untuk pesantren dan kembali ke pesantren. Dan alhamdulillah pada siang hari ini juga dihadiri oleh pengelola LPDP. Terima kasih, ini partner strategis karena memang di Undang-Undang Pesantren sangat jelas di sana ada diktum dana abadi pesantren, dan dana abadi pesantren sebagaimana disebutkan dalam PP itu adalah bagian dari dana abadi pendidikan. Yang kedua, tentu kami dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berharap kepada Majelis Masyayikh sebagai jembatan antara Kementerian Agama dengan masyarakat pesantren betul-betul dapat memfasilitasi bagaimana pesantren ke depan. Ini hadir juga Mas Hasan Habibi dari Kemendikbud, persoalan terkait dengan pendataan. Ini terus terang karena sistem pendidikan kita itu dua, ada di Kementerian Agama dan juga di Kemendikbud, sehingga masih ada perbedaan data yang ada di Kemendikbud dan juga di Kementerian Agama. Harapannya ke depan itu yang ada adalah single data. Meskipun yang melaksanakan pendidikan itu ada di Kementerian Agama dan juga di Kemendikbud, tapi datanya adalah tunggal. Dan harapan masyarakat pesantren minimal yang sering disampaikan oleh Pak Basnang, Kasubdit Pendidikan Pesantren, bahwa para santri salafiyah itu juga diharapkan memiliki nomor induk santri, sehingga kemudian para santri ini mendapatkan hak seperti siswa-siswi di sekolah dan juga pendidikan formal yang ada di pesantren. Selama ini Kang Aceh, teman-teman santri salafiyah itu belum mendapatkan hak seperti santri-santri formal. Jadi BOS tidak dapat, PIP juga tidak dapat. Padahal mereka ini secara data menjadi faktor pengurang angka partisipasi kasar pendidikan di Indonesia, tapi belum terhitung gitu.
Dan jumlah pesantren salaf ini juga cukup signifikan. Dari 40.000 pesantren itu menurut Pak Basnang yang murni salafiyah itu kurang lebih 18.000 ya Pak Basnang. Jadi cukup banyak. Lah kalau masing-masing pesantren minimal 500 sudah bisa diduga jumlahnya sekian banyak. Lah ini tentu tidak boleh diabaikan keberadaan santri salafiyah ini. Karena bagaimanapun tradisi kitab kuning yang masih mempertahankan itu adalah yang genuine itu adalah di pesantren-pesantren salafiyah. Kami beruntung dengan adanya dana abadi pesantren, teman-teman di pesantren salaf ini LPDP juga menyimak dan mendengar, itu berusaha untuk bagaimana juga diberikan akses sehingga dana abadi pesantren sesuai dengan amanat undang-undang yang disusun bersama-sama masyarakat pesantren dan juga DPR itu betul-betul merasakan kehadiran atau manfaat dari dana abadi pesantren tersebut. Dan kami berharap ke depan dana abadi pesantren ini sesuai dengan perolehannya akan terus bertambah dan semakin banyak yang menerima manfaat. Karena kalau dilihat dari prosentase lulusan pesantren yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ternyata ketika masih APBN belum melalui skema LPDP, yang mendaftar PBSB itu jumlahnya cukup banyak, sampai menembus angka 45.000. Sementara yang diterima hanya 600 santri. Lah belakangan ketika melalui LPDP, di tahun ini alhamdulillah bersama-sama beliau ini itu kami memberikan akses dan fasilitasi baru 1.000 lebih saja, padahal alumni pesantren luar biasa banyak. Nah ini mumpung ada Kang Aceh gitu ya, ada LPDP juga, bagaimana ke depan suara-suara lirih masyarakat pesantren, terutama pesantren salaf yang memang tidak masuk kategori formal, itu juga terfasilitasi dan mendapatkan hak yang sama dengan santri-santri dan siswa-siswa yang lain. Terakhir, kami dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentu berharap bagaimana ke depan Majelis Masyayikh ini memperbesar tugasnya gitu ya. Karena tahun 2024 itu kira-kira Majelis Masyayikh sudah akan mengimplementasikan hasil dari yang sudah dirumuskan ini, dan Majelis Masyayikh sudah berusaha untuk bagaimana mensosialisasikan hasil-hasil dari rumusan yang dibuat juga secara partnership itu diterima oleh masyarakat pesantren. Sekedar informasi Bapak Ibu, masih ada sebagian pesantren yang masih menganggap pemerintah ini kolonial gitu. Masih ada Kak Aceh. Jadi meskipun sudah punya emis, misalnya ya kami ini cukup terdaftar saja deh, tapi bantuan kami nggak perlu. Itu masih ada seperti itu. Karena masih ada anggapan bahwa ini seperti kolonial gitu. Padahal kita ini sudah pasca kolonial gitu kan. Nah, tapi sisi lain, pasca undang-undang pesantren ada fenomena menarik, yaitu tumbuh kembangnya pesantren-pesantren baru. Yang santrinya itu adalah santri minimal sesuai dengan PMA, yaitu 15 santri. Wah ini banyak sekali. Jadi kami tahu mengenai pesantren-pesantren baru ini itu dari kegiatan bantuan inkubasi pesantren. Ternyata pesantren dengan jumlah santri di atas 1.000 itu justru jarang yang mengusulkan. Yang banyak mengusulkan bantuan itu justru adalah pesantren dengan santri di bawah 1.000 gitu ya. Bahkan ada yang santrinya baru 50, 30 itu banyak. Nah ini bukti bahwa satu, teman-teman pesantren salaf itu pertama ketinggalan dari sisi digital. Yang kedua, pesantren salaf belum punya operator. Karena memang santrinya disuruh ngaji terus gitu kan.
nggak usah ngoperasikan komputer gitu. Nah ini juga akibatnya data yang ada di Pak Hasan Habibie itu juga tidak banyak karena memang operator di pesantren salaf itu tidak atau belum disiapkan secara baik. Lah mudah-mudahan dalam kerangka launching ini kita semua saling mengingatkan bahwa negara betul-betul pengen hadir di pesantren, karena seperti tadi disampaikan dalam video bahwa ketika berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, maka itu adalah sebenarnya pendidikan pesantren. Nah, mudah-mudahan ke depan pesantren-pesantren kita bukan hanya mendapatkan afirmasi dan fasilitasi, tapi juga yang pertama rekognisinya itu betul-betul menyebar dan diterima oleh semua pihak, bukan hanya Kementerian Agama tapi juga kementerian dan lembaga lain di luar Kementerian Agama. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.